Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Dan kami berdua tengah berbincang dengan ekonom senior Indonesia, Afi Liani. Bu Afi, selain sebagai ekonom, ternyata juga sebagai pelari. Tapi yang diinginkan masyarakat, ekonomi kita itu bisa lari kencang. Ya kan? Target pertumbuhan ekonomi yang diinginkan Pak Prabowo itu 8% bisa tercapai. Cuma kan tahun ini Bang Don kan tahun depan kesepakatan pemerintah dengan DPR kan 5,4% gitu ya. Iya, kesepakatannya itu. Tapi kalau lihat angka pengguyuran uang seperti itu, mungkin nggak kita lebih optimistik? Mungkin ya kalau 5 ke 6 bisa ya. Tapi untuk 8 itu kita butuh sekitar 1.000 triliun untuk investasi. Nah pertanyaannya mau investasi apa gitu kan? Itu kan kadang-kadang kan kita bicara investasi bodong. Itu masalahkan investasi misalnya mau bikin proyek apa mercusuar kan kalau nggak ada ya orang nggak mau investasi duitnya buat apa kan gitu. Sekarang jadi masih mungkin nggak berharap dari Danantara untuk itu? Nah Danantara itu kan besar tapi kan itu dalam bentuk aset bukan dalam bentuk cash. Jadi mereka hanya bisa bergerak dengan dividen. Dividen kan cuma nggak banyak kan sebenarnya. Dengan dana sebesar itu sebenarnya menurut saya harusnya investasi dalam negeri apa sih yang bisa dimanfaatkan gitu ya. Karena kalau kita investasi di luar kan juga menurut orang-orang lah kenapa kita di sini aja butuh investasi ngapa harus investasi di luar kan gitu. Nah ini yang menurut saya Danantara itu sebenarnya menjadi penggerak ya terutama di BUMN-nya. Nah tanpa BUMN bergerak memang ekonomi ini juga akan tersendat. Biasanya kalau udah BUMN jalan swastanya itu akan jalan. Nah tahun ini saya belum melihat BUMN itu mencari pinjaman yang besar di banknya ya, tapi perusahaan-perusahaan BUMN-nya ya itu masih kecil gitu. Nah biasanya mereka tuh belanjanya besar. Nah karena kemarin 10 tahun di masa Pak Jokowi itu pinjamannya udah banyak, jadi sekarang ya dia harus mesti selesaikan dulu gitu loh. Jadi ini juga jadi problem gitu kan. Nah oleh karena itu Danantara ini adalah sebenarnya kan sebagai semacam SWF ini yang harusnya bisa mencari dana dari luar karena dana dari luar tuh banyak sekali dan sebenarnya bunganya murah banget gitu. Cuman ya itu tadi cari dana kalau kita nggak ada proyeknya gimana. Nah makanya perlu membuat apa sih yang mau kita bangun gitu ya. Mungkin infrastruktur tapi yang kaitannya dengan hilirisasi misalnya. Itu yang diutamakan gitu. Nah kita kan belum kelihatan nih kalau orang cari mana proyeknya, belum ada proyeknya gimana mau cari. Nah yang ada sekarang lebih banyak tuh proyek-proyek swasta yang memang hubungannya dengan pemikiran mereka ke depan misalnya. Hidroponik sekarang udah mulai nih konglomerat main di hidroponik. Kenapa? Karena ternyata pangan tuh kan krisis di beberapa tahun ke depan. Dia sekarang udah mulai invest di situ. Kemudian data center gitu ya. Jadi arahnya tuh ke sana. Tapi karena ini yang punya inovasi. Nah yang nggak punya inovasi ya udah bisa jadi abis itu mati gitu loh kan. Banyak perusahaan kita yang udah mati juga gitu. Tapi MBG bisa nggak dia menyumbang pertumbuhan kalau misalnya soal percepatan? Sebenarnya kalau dihitung itu hanya 0,1% terhadap pertumbuhan. Dari angka ya, dari angka. Nah, oleh karena itu kalau supaya itu bisa tumbuh lebih bagus tadi bisa diberikan kepada masyarakatnya, jadi kepada orang tua misalnya. Kenapa? Karena dengan itu belanja dia kan naik dong. Dengan 15.000 sehari kan sebulan udah berapa. Nah, itu efeknya akan besar. Jadi mungkin menurut saya kalau itu nggak bisa dikurangi karena kita bicara jangka panjang 335 triliun, mungkin caranya itu pemberiannya nggak kepada perusahaan-perusahaan tapi kepada ibu rumah tangganya gitu. Nah, itu efeknya lebih gede lagi. Kenapa pemerintah tidak berpikir untuk langsung melakukan itu? Nah, ini kan masalahnya kalau Pak Prabowo kan mungkin melihatnya adalah angka. Tapi di lapangannya ternyata nggak semudah itu. Misalnya kantin aja bisa mati karena dengan adanya proyek ini kantinnya mati kan gitu ya. Nah, saya rasa harus dievaluasi lah. Paling nggak kita nggak nyalain, tapi mengevaluasi kalau ini tidak punya multiplier efek, gimana bisa punya multiplier efek? Tapi kan bisa mungkin dirubah-rubah. Tiap provinsi kan beda-beda kan. Nah, jadi beda-beda. Kalau provinsi ini mungkin nggak ada kemampuan, boleh lah. Yang ini mungkin ibu rumah tangganya yang benar-benar miskin misalnya gitu. Mungkin kantinnya mati, tapi tukang sayurnya hidup. Nah, kalau itu sudah pasti hidup, iya betul. Tapi kan ini nggak bisa begitu, betul. Tapi itu kan jumlahnya lebih sedikit dibandingkan ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu yang sebenarnya bisa ikut makan gitu loh. Kalau itu kan anaknya aja. Kalau ini ibunya bisa ikut makan, keluarganya gitu. Poin saya kenapa saya tanya MBG tadi, saya hanya mau menunggu keberanian seorang Menteri Keuangan untuk mengatakan atau menyampaikan kepada Pak Prabowo. Efeknya berani nggak? Ya harusnya sih berani ya. Menurut aku mesti dia
lihat mana yang efek terhadap masyarakatnya besar, itu mestinya dikasih masukan kepada Pak Prabowo supaya memang segala sesuatu tuh harus dievaluasi kan, benar nggak? Karena anggaran kita tuh terbatas, APBN kita tuh ruang geraknya segitu-gitu aja. Sesak nafas. Benar, untuk utang sama bunga aja udah 1.400 triliun ya kan. Nah, cuma soal keberanian tadi Bu Afi, kan itu bertolak belakang dengan hal yang membuat presiden itu jatuh cinta pertama kali. Nah, kalau butuh keberanian dengan dalam tanda petik mengkritik program-program mercusuarnya Presiden Prabowo, selama itu based on data tapi bisa mempersehat APBN kita, bagaimana? Betul, karena kan bisa dievaluasi dari tadi perspektif masyarakat, kan dia punya data survei mengenai masyarakat tidak puasnya karena apa, ya kan? Itu bisa jadikan database ya. Karena kan kadang orang ngomong tuh kurang banyak data kan. Nah, ini kalau surveinya begini kan nggak bagus. Nanti pemerintahnya yang kena efek kan. Nah, oleh karena itu perlu mengevaluasi yang punya dampak kepada masyarakat yang mana nih kita bisa arahkan ke sana. Terus gitu selama loh. ini mungkin laporannya asal Bapak senang gitu ya. Ini harus berani keluar dari situ ya. Saya nggak berani ngomong ya, tapi paling tidak memang kalau dilihat kan memang orang tuh sekarang agak sungkan ya, dan jarang rapat kabinet kan. Jadi menurut saya ya harus berani. Kalaupun tidak ada rapat kabinet pun harus menyampaikan apa adanya. Karena takutnya orang tuh nggak berani menyampaikan apa adanya gitu. Betul. Saya rasa Pak Prabowo kalau orang menyampaikan apa adanya justru dia appreciate kan. Soal nanti dijalankan apa enggak urusan yang lain. Itu kan sangat tergantung juga kemampuan untuk meyakinkan satu. Kedua, kemampuan numerik. Kan ini kan ceritanya angka ini artinya apa? Saya betul-betul mengalami itu ketika mendengar yang namanya Budi Gunadi Sadikin. Betul. Itu kemampuan numeriknya luar biasa. Ini juga orang anak ITB. ITB juga. Dan saya mungkin bisa menyamakan Purbaya ini dengan dia, dengan kemampuan numerik itu sangat meyakinkan presiden misalnya. Orangnya apa adanya ITB. juga kan. Saya lihatnya apa adanya juga sih. Jadi berani untuk mengatakan ini perlu, ini enggak gitu. Orang mengkritik yang penting dia melakukan hal yang benar, dan sekarang ada dampaknya kan. Artinya orang bisa menerima dia. Walaupun orang dari sisi dokternya mungkin nggak terlalu suka gitu. Tapi ada orang yang tidak suka. Tetapi presiden mempertahankannya karena punya hitung-hitungan yang sangat rasional masuk dan logik ya. logik. Karena presidennya kan pinter. Jadi selalu apa-apa tuh berdasarkan logika gitu. Cuma Bu Afi, bisa jadi bumerang nggak sih ketika kita mendapatkan seorang pejabat yang belak-belakan, tetapi pada satu sisi masyarakat membutuhkan harapan. Mungkin dan ini akan menjadi penting ketika rapat di KSSK. Betul. Kan di situ ada Gubernur BI, ada OJK, lalu ada Menteri Keuangan. Gimana caranya itu? Jadi ini kan antara fiskal dengan moneter ya. Karena kan BI ada moneternya untuk menjaga rupiah, dan juga sekarang ada tugas menjaga pertumbuhan kan gitu. Nah, sedangkan di Menteri Keuangan kan fiskal, menjaga fiskal supaya fiskalnya sehat ya. Jadi memang di KSSK ini harusnya nanti punya satu kesatuan dalam menentukan. Jangan sampai terjadi juga perbedaan ya. Karena perbedaan itu akan membuat fiskal dan moneter nanti jadi bertentangan gitu ya. Saya rasa ini kita belum dengar nanti gimana KSSK pertama ya. Saya rasa Pak Yudi mungkin juga mesti mulai bagaimana bisa menyatukan ya. Yang paling nggak dengan data Pak tadi. Ferry. Iya, ini itu Bang Don yang tahu ya. Karena beliau tenang. Betul. Cuman Pak OJK itu juga menarik. Cerdas itu, angka-angkanya juga bagus, cuman tenang sekali. Jadi mungkin, ini mungkin orang pintar semua tiga-tiganya ya. Jadi mungkin harus bisa merumuskan ya kebijakan fiskal dan moneter ini agar bisa sehat ya, tidak saling memakan juga sehingga ini juga menenangkan sektor keuangan, karena orang tuh melihatnya apa yang dilakukan oleh KSSK itu menjadi pedoman juga baik investor maupun masyarakat dan dunia usaha. Yang paling penting bisa menenangkan kekhawatiran masyarakat. Betul. Dengan gaya komunikasi yang kata DPR Cowboy, ya kan? Apakah itu tidak mematikan harapan masyarakat? Apa yang bisa Anda sampaikan? Enggak, gini aja. Contoh Pak Budi Sadikin lah. Awal-awalnya tuh banyak yang menentang juga loh, jangan salah. Tapi begitu dia lakukan terus, tapi ada dasarnya dan dipertahankan oleh presiden, ya kan? Akhirnya masyarakat malah sekarang suka dengan dia gitu. Itu contoh aja. Salah satunya ya. Betul. Walaupun ada yang terganggu. Betul. Tapi kan akhirnya didukung oleh presiden. Nah, jadi mungkin menurut saya juga gitu. Ini akan terjadi juga pada anak-anak ITB. Sekarang kan banyak ITB yang masuk. Jadi mulai seperti itu harus dibuktikan ya. Kita kan belum lihat karena ini kan masih baru 2 hari lah. Tapi saya harapannya ya nanti di KSSK ini bisa
buat keputusan-keputusan yang menenangkan pasar lah. Ya. Kembali kepada target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh Presiden 8%. periode 8%. Kan Yudi udah ngomong, nggak gampang itu ya, benar ya. Itu jujur ya. Itu benar. Ya. Daripada kita memaksakan akhirnya nggak tercapai, kan Presiden marah gitu. Kenapa nggak tercapai? Tinggal nanti menyampaikan angka. Karena untuk mencapai segitu investasinya kan butuh banyak. Masalahnya investasi masuk apa nih proyek-proyek mercusuarnya? Pertumbuhan itu betul-betul hanya karena investasi. Iya betul, karena investasi itulah motornya. Kalau udah investasi sebesar itu kan butuhnya ya. Nah baru bisa menyerap tenaga kerja. Tapi bisa nggak menggenjot investasi dalam waktu 2-3 tahun? Minimal Nggak mudah. 1.000 triliun ya untuk investasi. 11.000 triliun. 11.000 triliun. Itu nggak mudah. Makanya tadi saya katakan untuk mencapai 8 itu susah. Untuk 5-6 aja itu udah bagus sih menurut saya. Karena apa? Di tengah global sedang memburuk juga kan. Masalahnya tuh ancamannya bukan hanya di dalam loh. Ancamannya tuh dunia global, di mana permintaan dunia kan turun. Sedangkan kita juga punya ekspor yang cukup besar. Nah makanya sekarang semua negara berorientasi pada inward looking. Jadi bagaimana justru menggerakkan domestik dulu gitu. Karena antar negara sekarang sudah, ya Trump lah contohnya ya kan. Dia yang tadinya liberalisasi sekarang justru domestik. Maaf nih,